Nah teu apaleun Jakwari mah lain lalaki baik yang punya wanita idaman lain dikangge haram jadah boga pil pria idaman lain. Mulainya dari curhat, chatting, pacebook, TikTok, mulai tas setan masuk. Maka hati-hati awewe. Hati komo nu rumah goreng patut. Nya goreng duit teu gablek aing anak jelema sugih ngaji henteu bangor rek jadi naon goblok sia. Betul apa betul? Aing nanya ke laki, daek teu boga pamajikan nya goreng nya balangsak nya lain turunan ulama lain turunan menak nya teu bisa ngaji daek henteu. Dengekeun ku sia tah. Mantak lamun rumah satia lain jelema sugih lain jelema beunghar ngaji katar-katar juj ama atuh engke babadi neangan salak. Saleuheung awewe geulis sanajan teu bisa ngaji dikawin ku kiai eta mah jiga aing. Lah ya istri saya bukan santri mohon maaf. Tapi she's very beautiful. It's very pretty, smart. So make me sorry nih ya. Mas Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tara'iqahu fi ulumihil mus'idah amma ba'du. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا. Sadaqallahul azim wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innallaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti ad-dina illa man yuhibbu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhum nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, maju salamun ya Rafi'asa fataya jiratan yang keras ya Dewal karami ya maju isi Rabbi fanfa'na bi barakati mu'adina husna bi
وأمتنا في طريقتهم ومعافاتي من الفتن ومعافاتي من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجات فتى جيرة العالم يا أوهي ديوان رامية آمين يا رب العالمين صلاة مع سلام الله على المبعوث بإذن الله محمد ما غزاة الله بحق الاسم يا الله إلهي تمم النعمة برفع الجهل والنقمة وكشف الهم والغمة بنيل الفضل يا الله صلاة مع سلام الله على المبعوث بعلم الله محمد ما غزاة الله بحق الاسم يا الله إلهي سلم الأمة من البلوى ومن لما ومن هول ومن هدمة بنيل الفضل يا الله صلاة مع سلام الله على المبعوث بعلم الله محمد ما غزاة الله بحق الاسم يا الله إلهي أصله الأولاد إلهي أصله الأولاد إلهي أصله الأولاد وسلمهم من الأداد ووفقهم بعلم الهاد بنيل الفضل يا الله هذه دار الله وفيها عباد الله وعمر معهد نور السلام وعمر معهد نور السلام وعمر معهد نور السلام يا ربي بوجهك يا رسول الله بكرامة الشيخ Raden As'ad Samsul Arifin Sidibon wa bikaramati Syekh Bagus Ahmad Bakri bintu Bagus Sayyidah Sempur wa bikaramati Syekh Ahmad Satibi bin Yang Sa'id wa bikaramati Syekh Muhammad Dimyati bin Muhammad Amin Cidahu Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلهي لا ولا على نار الجحيم yang kenceng paham waghfir dhunubi fa'in yang mulia orang tua kami, ayahanda kami, murabbi bagi kami, Syekhuna apa, semoga Allah panjangkan umur beliau. Amin. Adinda Al-Mukarram, guru saya pribadi, Kiai Haji Yusuf Hamdani,
Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Adinda tercinta Ilham beserta keluarga serta jajaran para guru Dewan Mudaris di Nurussalam, seluruh para alumni, para aparatur pemerintah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Begitu Sayyidina Utsman dibunuh, maka fitnah terbesar pertama di dunia di akhir zaman sudah mulai starting. Bu, kulonipun ngomongnya Jawa apa ngomong bahasa Indonesia? Jawa. Sampean ngertos Jawa? Ngertos. Lho piye? Sunda. Indonesia Pak. Sunda. Loh, ini Jawa Barat apa bukan? Jawa Barat. Jawa Barat itu di Pulau Jawa, di Kalimantan. Jawa. Loh, kalau Pulau Jawa mestinya sampean iso basa Jawa. Nggih. Gitu? Iya. Lah iya, om gede sama sampean. Lu sampean kok kayak Gibran. Long. Masya Allah. Yang di belakang lebih baik maju di depan. Kalau ada apa lebih bagus kita berhimpun berkumpul supaya umat Islam itu kelihatan kuat. Amin ya rabbal. Kenapa? Karena selama ini kita centang perenang, kita berkumpul bagaikan busa berbuih di lautan. Jumlah kita mayoritas, jumlah kita paling banyak sepanjang sejarah negara ini berdiri. Tapi banyak jumlahnya umat Islam centang perenang dimakan oleh fitnah dan adu domba, sehingga dalam berbagai perhelatan kita dipinggirkan, kita dihantam, kita diseret ke kanan, kita diseret ke kiri, kita ditendang ke depan, kita diinjak ke belakang. Betul? Karena islahul jamaah ini tidak lagi dimulai setelah Sayyidina Hasan dibunuh oleh kekuatan yang meracun beliau. Na'udzubillahi min. Saya tuh pengen ngaji itu deket nyuwun sewu panggung AA yang bikin luar biasa, tapi panggung itu buat guru mulia saya Abuya Kiai Haji Jamaluddin. Meskipun umur beliau jauh di bawah saya, tapi beliau demi Allah guru saya. Saya hanya menang umur saja dibanding A Ilham, dibanding A Ucup, jauh sekali ngaji saya. Tapi insya Allah semampu-mampu saya mencoba membuat suasana ini khidmat riang gembira dengan rahmat dan berkah dari pesantren ini. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal. Stop. Kulah yang ada yang bikang ngomong. Saya pengen suara ibu-ibu yang cantik luar biasa. Really, I don't joke for you. I joke, it's really this. You are a very pretty all. So I love you all well. Bareng-bareng ya Bu, sama ada anak saya Sandria. Still laki cicing. Pales. Baladna Jawa Timur. Laki-laki harus menang. Anda harus bisa membedakan antara nagmah, ritme, nada dari bagaimana Anda menyanyikan, melafalkan yang bersifat himne dan maras itu berbeda. Istighfar itu himne, penghayatan. Penghayatan. Terpujilah wahai engkau ibu bapakku. Itu himne namanya, Pasar Samanan SD. Itu himne. Dia mendayu-dayu, penuh penghayatan. Beda dengan maras, dia mesti cepat temponya karena menunjukkan kepada semangat. Pemilihan umum telah memanggil kita, itu namanya maras. Beda antara maras dengan himne. Insya Allah. Wis astagfirullah rabbal.
astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'ah fawahab li watub taubatan watub ya Allah Gusti kang moho tartil paringo imam jujur lan adil negara aman sangka wong jahil agama adoh akale kancil hayati astaghfirullah rabbal begitu Sayyidina Utsman tewas syahid dibunuh maka fitnah akhir zaman terbesar dimulai dari pembunuhan terhadap Khulafaur Rasyidin yang nomor 3 yakni Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu. Maka hati-hati menggunakan gelar radhiyallahu anhu, nggak bisa sembarang orang, itu harus kelompok siddiqin. Mohon maaf, radhiyallahu anhu hanya diperuntukkan untuk para siddiqin, para aulia kekasih Allah. Kalau macam kiai macam saya yang materialistis karena amplop, Kiai Haji Miftah Fauzi radhiyallahu anhu malaikatnya mabur dia. Nauzubillahi min. Dibunuh Utsman bin Affan, syahid Utsman bin Affan. Maka dilantiklah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Selamat datang guru mulia kita Kiai Haji Abuya Jamaluddin Pandeglang. Mudah-mudahan beliau Allah perkenankan panjang umur, berkah ilmu. Sudah jangan hanya melihat ke sana terus, memang saya kalah ganteng sama beliau. Lo bikin aku cemburu berkedis apa jenengannya. Wes kulonipun juga nggak jelek-jelek amat, lumayan dibanding Gibran lo jauh. Loh ya aku ini melon bukan belimbing sayur mas. Insya Allah. Tewas Utsman bin Affan, dilantik Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ali berkuasa dan tinggal di baiat oleh muslimin muslimat. Beliau tinggal di kota Madinah Al-Munawwarah. Sementara ada beberapa kelompok yang juga sama-sama berijtihad karena dianggap Sayyidina Ali larut membiarkan lama tidak melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap orang yang membunuh Utsman bin Affan. Maka di Syam, di mana? Syam, di mana Syam teh? Dia menyaho dengan Cibugel doang. Sayyidina Muawiyah di Syam, karena di sana ada ahlu Siffin. Siffin itu adalah bagian daripada wilayah negara Syam. Kemudian menuntut kepada Sayyidina Ali agar segera melakukan penangkapan, pemeriksaan, penyidikan, penyelidikan, dan menangkap serta mengadili serta menghukum. Ali bin Abi Thalib berijtihad, kami tidak bisa melakukan dulu penangkapan karena perlu ada keamanan, stabilitas keamanan menjadi nomor 1 bagi Ali bin Abi Thalib. Disitulah mulai fitnah kedua bertebaran. Sayyidina Muawiyah yang juga sahabat Rasulullah dan kelompoknya tidak menerima kelambatan Ali bin Abi Thalib. Mereka menuntut segera tangkap, segera adili, segera hukumi. Tapi Ali
lebih mementingkan ketenangan, stabilitas, keamanan masyarakat. Maka menurut ulama ahli sunnah wal jamaah, Al-Imam Tabari mengatakan kita tidak boleh menyalahkan Sayyidina Muawiyah, juga tidak boleh menyalahkan Ali bin Abi Thalib, sebagaimana kita tidak boleh menyalahkan Sayyidatuna Aisyah binti Abi Bakar Siddiq dalam ijtihadnya. Dua-duanya ijtihad, salah memperoleh pahala satu, benar memperoleh pahala dua. Betul? Sunnah wal jamaah melakukan kompromi dalam dua ijtihad yang berbeda, karena setiap ijtihad memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disusupilah oleh kelompok munafik dan Yahudi, saudara-saudara. Ketika Ali bin Abi Thalib menuju masjid untuk melakukan salat subuh, beliau berangkat ke masjid biasanya memang jauh sebelum waktu subuh. Apa yang terjadi menimpa Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, sahabat Rasul, menantu Rasul yang tidak pernah musyrik dahulu sebelum mukmin, dari sejak remaja dibelian Rasulullah SAW. Ali yang dicintai Rasulullah, Ali yang menjadi pintunya ilmu, Ali yang meletakkan dasar ajaran-ajaran tasawuf dengan seluruh duriyah dan keturunannya, Ali yang merupakan bagian dari ahlul baitnya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib yang merupakan putra paman beliau Abu Thalib. Paman beliau meskipun tidak ikrar secara zahir menyatakan masuk Islam, tetapi Abu Thalib begitu cinta kepada Rasul, mengorbankan segenap tenaga, pemikiran, harta dan nyawa untuk melindungi Rasulullah. Masya Allah. Ibu Sayyidina Ali dibacok, ditusuk menjelang masuk ke masjid. Sayyidina Ali kekasih Rasulullah, orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Sayyidina Ali lah yang menggantikan posisi Rasul di tempat tidur Rasul ketika terjadi penyerbuan Rasulullah, ketika rumah Rasul dikepung. Setelah mereka berkompromi di Darun Nadwah, mereka ingin membunuh Rasul. Rasul memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya Rasulullah, memberikan selimut hijaunya kepada Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Apa yang terjadi menimpa Ali bin Abi Thalib sama mengerikan yang menimpa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ali badai angkat ke masjid, badai majemnya jemput waktu subuh, karena selalu datang ke masjid sebelum subuh. Ditikam, ditusuk oleh kelompok Khawarij, dikaniaya, dibinasa oleh orang-orang yang membenci Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, ya Rasulullah, menantumu gugur, menantumu dibunuh dengan cara yang menyakitkan. Masya Allah. Maka kalau kita bicara penderitaan, kita bicara kesulitan, kita bicara kekalahan, tidak ada apa-apanya dibanding Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tidak ada apa-apanya dibanding Utsman bin Affan. Tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya. Nanti saya akan ceritakan bagaimana Sayyidina Hasan diracun oleh orang terdekatnya yang bernama Ja'dah binti Al-Af, sehingga 40 hari beliau sakit dan meninggal dunia. Tidak sebagaimana mengerikannya Sayyidina Husain di Qudaisyah dengan keluarganya dibantai membabi buta. Hanya beberapa orang anak Husain yang selamat, dipenggal kepalanya, diarak kepalanya, dipisahkan badan dengan kepalanya, padahal mereka adalah cucu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi penderitaan mereka begitu besar. Penderitaan orang macana naon, saukur eleh nyala. Betul? Saukur eleh misalkan calon presiden kalian sudah merana. Betul? Betul? Coba bayangkan keluarga Rasul. Begitu Ali dibunuh, maka 20.000, kata Imam Tabari, 20.000 umat Islam membayat Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan menuju Rasulullah khutbah di mimbar. Hasan yang bergen kakang Rasul kena mimbar Rasulullah,
Kemudian Rasulullah mengatakan dia adalah sayyidun, tuannya para pemuda yang akan menjadi ahli surga. Dia pemimpin para ahli surga dari golongan kaum muda yang meninggal di dunianya dalam usia muda. Dialah sayyidmu, dialah tuanmu, juraganmu yang dijanjikan oleh Allah untuk ayyusliha bihi, ayyusliha bihi, ayyusliha bihi baina fi'ataini azimataini. Dia yang dijanjikan Allah nanti akan membuat kemaslahatan dua kelompok yang mau saling bunuh di antara umat Islam. Hasan, ya Hasan yang sering kita baca, marhaban ya ya nurul ini, marhaban jadal, marhaban yang sering kita sebut dalam marhaban mahalul qiyam kita. Hasan yang menjadi rohainatihi, yang menjadi setiap kali Rasulullah memandang Hasan, Rasulullah tersenyum dengan riang gembira. Hasan yang dicintai oleh Rasulullah, Hasan yang menjadi pelipur batinnya Rasulullah, hatinya Rasulullah. Hasan bukan hanya sebagai Siti Rasulullah, Hasan inilah juga seorang cucu yang dicintai dengan sungguh-sungguh, yang membuat ketika Rasulullah menatap Hasan dia akan bergembira. Ketika ayahnya dibunuh, Hasan dilantik di Madinah, dibeat oleh 20.000 umatul muslimin untuk menggantikan ayahnya, Tetapi kemudian setelah beliau dibayat, terdengar kabar berita Ahlus Siffin yang dipimpin Sayyidina Muawiyah akan menimbulkan pertentangan dan kembali akan memakan korban nyawa yang banyak. Di tengah-tengah situasi umat Islam yang sangat menakutkan, Hasan mengutus orang yang dipercaya datang ke Sayyidina Muawiyah. Wahai Tuan Muawiyah, dari dunungan kaula, di dunungan kaula Sayyidina Hasan nguningakeun Hasan ridho mengundurkan diri dari jabatan. Hasan ridho tidak berkuasa, Hasan ridho tidak jadi apa-apa asal tidak terjadi pertumpahan darah umat Islam. Takbir, takbir, takbir. Hasan tidak ingin terulang perang Siffin. Sayyidina Muawiyah mendengar utusan Sayyidina Hasan bahwa Sayyidina Hasan lebih baik mengundurkan diri dari jabatan sebagai presiden, sebagai khalifah. Dia tidak ingin umat Islam saling berbunuh sebagai di Siffin. Dengan syarat, hadirin, Sayyidina Hasan meminta syarat kepada Muawiyah. Wahai Tuan Muawiyah, apa yang telah terjadi di zaman ayahku, yang ada di zaman ayahku dan di zamanku, jangan kau kutak-katik. Syarat ini dengan gembira, dengan penuh kebahagiaan dipenuhi oleh Sayyidina Muawiyah, karena Sayyidina Muawiyah pun berijtihad, Sayyidina Ali pun berijtihad, Aisyah radhiyallahu anha pun berijtihad, Hasan pun berijtihad. Tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain. Dengan riang gembira Sayyidina Muawiyah menyambut pengunduran diri Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Li khamsatun uti biha haral waba ilhatima. Semua Al-Mustafa wal Murtada wal tawasul itu diantaranya kepada Hasan dan Husain. Tawasul itu diantaranya isinya kepada wabnahuma, kepada dua anaknya Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Rasulillah. Masya Allah, Sayyidina Hasan ibu tos mundurkan diri, alim gaduh jabatan lah menimbulkan peperangan kekacauan di umat Islam. Hati manusia macam apa beliau, betapa bersih kalbu beliau, padahal beliau sudah di 1000 umat Islam di Madinah.
padahal beliau sudah dikukuhkan oleh ratusan ribu umat Islam di Madinah. Sahabat-sahabat yang termasuk sahabat as-sabiqun al-awwalun yang masih tersisa pun yang masih hidup bayat Hasan. Tapi apa yang dilakukan Hasan? Juragan paman Muawiyah mangga ku salira pimpin pamerintahan umat Islam. Kaula nganyuhunkeun ka anjeun ulah dikutak-atik, ulah ditotelan, ulah dibuka-buka deui masalah-masalah tos aya di zaman kaula jeung zaman bapak kaula. Muawiyah menerima syarat itu. Begitu Muawiyah digantikan oleh anaknya yang masih muda, Yazid bin Muawiyah. Kezaliman, kekejaman kembali terjadi. Masya Allah. Sayyidina Hasan ibu kalarsa nikahna 700 kali di zaman disepurna ayat kene. Kenapa banyak menikah? Karena berduyun-duyun, berlomba-lomba orang ingin dinikahi oleh Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula lagi hayam gitu. Kan kula termasuk golongan I can live without her. Only one love, only one wife. Dengar dia. Saya cukup memiliki satu hati, satu cinta. Istriku tercinta, sebab geus ngalaman baheula bangkrut. Masya Allah. Coba Sayyidina Hasan. Tapi begitu kekuasaan diberikan kepada Yazid, bocah kemarin sore umur 27 tahun, menurut sebagian ulama 25 tahun menjelang 26 tahun. Beliau kebetulan Muawiyah adalah orang soleh, sahabat yang baik, tapi begitu jatuh kepada anak muda, anaknya yang memaksakan diri tanpa melalui sidang di MK. Tanpa apa? Tanpa MK. Maaf, urusan coloblos mencoblos sudah selesai, nyoblos siang sudah, nyoblos malam sudah. Siapapun presidennya, mau Pak Prabowo, mau Pak Ganjar, mau Pak Anies, Nurus Salam ngaji, 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 ngaji. Surut pantang, surut langkah ke belakang. Sekali layar terkembang, Nurus Salam santri ngaji, ngaji, amar ma'ruf nahi munkar. Siapapun presidennya setuju. Urusan di presiden, kapusing-pusing mikiran presiden, beas tagis 17.000 akan ku dararia. Dararia emang gemoyang ya beas dari pikiran. Gemoyang. Betul? Maaf, saya sorry ya. Saya bukan tim sukses calon presiden manapun kemarin. Tentu saya punya pilihan karena tidak mungkin hidup netral. Netral itu mobil motornya mau maju. Tapi it's my choice, it's your choice. Tidak ada masalah dengan saya. Mau Pak Prabowo dengan Mas Gibran jadi presiden wakil presiden, kita hormati. Kalau keputusan KPU sebagai lembaga yang terhormat, kalau Bawaslu mengatakan tidak ada cacat, silahkan dilantik dan kita akan memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya. Nurus Salam tetap kembali ngaji, mendidik masyarakat, amar ma'ruf nahi munkar, siapapun yang bercokol di kekuasaan. Betul apa betul? Kurang terus baik. Urusan orang macam presiden, anggar be presiden saya gedak jalan tol mahal lagi, komo BBM, listrik naik baik, sakedeung deui pajak motor, pajak roda 4 kendaraan kusilhut geus diusulkeun naik deui, barang jiadah teh sia. Saya hormat ke Pak Prabowo, saya hormat. Beliau nasionalis sejati, saya masih menyisakan husnudon. Beliau akan mencintai Indonesia dengan setulus-tulusnya. Kalau beliau jadi presiden, tidak akan menjual bangsa ini kepada bangsa asing. Amin ya rabbal. Insya mudah-mudahan nanti pada waktunya sudah diumumkan oleh KPU, Bapak Anies Baswedan didampingi oleh Bapak Caimin bertemu dengan Pak Prabowo, Mas Gibran bertemu dengan Pak Mahfud didampingi Pak Ganjar, sama-sama meneriakkan satu kata, lawan korupsi, lawan penyimpangan, lawan penjajahan ekonomi, lawan pemecah belah di negara kita. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. 10 menit lagi
Kayak ngaji masalah pasantren ku guru kula, demi Allah ku guru kula ti Cisanti. Kula mah bagian kibeng mompornya. Ya laju ceus tarundung can. Ih bating dari aku aman. Atuh kiai ieu cenah dibere panggung bagus kala turun ka handapan aing mah eleh. Mari eleh. Oh sudah sadar, saya sudah sadar. Kalah itu buat saya biasa-biasa saja. Kalau kata Gus Dur, gitu aja kok repot, biarin aja. Selama ayam mulu dan rajaban mah kula merdeka baik. Urusannya berkat kula. Tas. Begitu Sayyidina Hasan mendengar Yazid bin Muawiyah dilantik, beliau tidak bugot, beliau tidak berontak. Tapi umat Islam kebanyakan di Madinah, di Irak menghormati Sayyidina Hasan karena cucu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. mulai hasud bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Pamimpin pamarentah waktu harita kubudak ngora Yazid bin Muawiyah mulai hasud ngadele umat Islam hormat jasa ka Sayyidina Hasan, padahal Sayyidina Hasan tos mengundurkan diri tanpa pemakjulan dengan kesadaran untuk mencegah perpecahan. Dasar nu hasud temenang ngadele batur maju dihargaan agama belajar tambah pemajikan laju baik bikin bisik-bisik tetangga fitnah hoak mulai dilancarkan. Maka Yazid bin Muawiyah mulai termakan fitnah bahwa Tuan betul raja, tapi rakyat menghormatinya. Kak itu tuh lain katuan. Mulai termakan fitnah. Nauzubillahi min dzalik. Mulai termakan fitnah, maka berupaya keras. Padahal sudah sebelumnya Sayyidina Hasan sudah saya ceritakan mengundurkan diri Muawiyah. Sayyidina Muawiyah menerima pada tahun 41 Hijriah, itulah yang disebut dengan Amul Jamaah, tahun bersatunya umat Islam. Dua kubu Sayyidina Hasan dan Muawiyah bersatu di atas kepemimpinan Muawiyah. Geus turun ge aya jelema bener besok dipikasih. Masya Allah. Maka beruntunglah Anda tidak terlalu berpengaruh di negeri ini. Anda tidak terlalu berpengaruh di negeri ini, harus beruntung. Sebab kalau Anda gede pengaruhnya, pasti lo Bandung muda. Kita ini sudah kalah sama Komeng pun. Saya bersyukur Komeng jadi presiden DPR RI. Minimal siapa yang mau nyerang Komeng, karena Komeng selalu berkata, "Huhuy." Well. Tapi coba kalau Kiai dapat suara DPD RI 1 juta, wah rame diserang itu saudara. Betul? Apalagi kalau Habib Rizik yang bicara, woi panas mereka bagaikan kebakaran jenggot, woi mereka akan teriak-teriak teroris, HTI, maka kita doakan Habib kita yang kita cintai, Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab, Allah panjangkan umur. Allah jaga dari fitnah dan bencana. Amin Allahumma amin ya rabbal. Mulai ya si Yazid sirik ngadele gede pengaruhna Sayyidina Hasan. Mulai ya ngabogor ngoleang. Laju bae ieu Sayyidina si Yazid nita hiji awewe ngaranna Ja'dah binti Al-As'af. Ja'dah dititah supaya daek dijodohkeun, ditawarkeun supaya ditikah ku Sayyidina Hasan dengan syarat
Jadah kamu nikah sama Hasan, cek si Yazid. Nanti kalau kamu sudah satu rumah berumah tangga dengan Hasan, ini saya kasih racun, kamu taruh di makanan di minuman dia agar beliau itu mati, sebab dia bikin aku ngiri dan jealous, cemburu. Aku tidak tahan melihat umat begitu hormat kepada Hasan. Oke, mun salaki maneh Hasan paeh cek Yazid ya, maneh kok aing diberi duit 100.000 dirham terus kepan maneh jadi widow, jadi randa, ulah sia kok aing dikawin gitu loh. Bu barang, bismillahirrahmanirrahim. Dasar bikang kurang iman, tuturkeun dasar bikang kurang iman, teu pernah ngaji, teu pernah masantren, teu kaop, aya nu minta nomor WA, padah kadeuleu, mawa Honda Vario, salakina teu apaleun. Jakwari mah lain lelaki baik yang punya wanita idaman lain. Bikang de haram jadah, boga pil pria idaman lain. Mulainya dari curhat, chatting, pacebook, TikTok, mulai tas setan nafsu. Maka hati-hati awewe, hati kok mau nuru masa goreng patut nya goreng duit tegablek gain anak jelema sugih ngaji henteu bangor rek jadi naon goblok sia. Betul apa betul? Aing nanya ke laki, daek teu boga pamajikan nya goreng, nya balangsak, nya lain turunan ulama, lain turunan menak, nya teu bisa ngaji daek henteu. Dengekeun ku sia tah. Mantak lamun rumah satia lain jelema sugih, lain jelema beunghar, ngaji katar-katar juj ama atuh engke babari neangan salak. Saleuheung awewe geulis sanajan teu bisa ngaji dikawin ku kiai eta mah jiga aing. Lah ya istri saya bukan santri, mohon maaf. Tapi she's very beautiful. It's very pretty, smart. So make me sorry nih ya. Masa laju piliheuna naon nya geulis teu bisa ngaji teu naon piliheuna. Kitunya. Pan santri mah lumayan eta, lamun boga pamajikan geulis biasana teu pinter ngaji. Naon sebabna nu geulis sok babari balik lamun nanyaan bae. Lamun hayang maneh boga pamajikan bisa ngajar ngaji di pasantren, ulah yang anu geulis sebab rata-rata nu pariter bisa maca kitab bae teh nu goreng. Teu pati geulis sebab tekun teu pati payu di lemburna. Wayah. Nggak usah ulang-ulang selesai. Maka diperintah Jadah binti Al-As, Jadah kamu racun Hasan. Nanti kalau Hasan mati kamu saya kawin, saya kasih persen duit 100.000 dirham. 100.000 dirham. Kalau sekarang mungkin 10 miliar. Maka diatur siasat oleh Jadah yang sudah terbuai dengan dunia, yang sudah mimpi ke lautan asmara dengan bergelimang harta dan kekuasaan. Karena cinta yang memabukkan, yang dipenuhi dengan hawa nafsu dan amarah lautan keduniaan. Di gelang tangannya, di tangannya seolah sudah terbayang gelang-gelang emas, di telinganya, di lehernya sudah terbayang berbagai penghormatan akan diberikan kepada dia jika dia menjadi istri seorang raja. Maka gelap mata beliau, gelap matanya Jadah, gelap hatinya Jadah, diracun dalam satu waktu dalam makanan daripada Sayyid Hasan. Hasan kemudian setelah memakan makanan yang diracun oleh istrinya sendiri, beliau sakit 40 hari lamanya dan meninggal setelah 40 hari sakit pada tahun ke-50 Hijriah. Subhanallah. Utsman bin Affan dibunuh, Ali bin Abi Thalib dibunuh, Hasan terbunuh karena diracun. Adanya Sayyidina Husain melihat kakaknya disakiti, dizalimi luar biasa, dan dia mendengar kabar bahwa sejumlah umat Islam yang ada di Baghdad, yang ada di Kufah, yang ada di Basrah, yang ada di Irak siap bergabung dengan beliau untuk mengangkat beliau sebagai penguasa.
Maka berangkatlah di awal Zulhijjah menuju kota Mekah, seolah-olah beliau mau mengerjakan ibadah haji, karena diintai oleh Yazid yang memerintah kepada Jada untuk meracun kakaknya Sayyidina Hasan. Kemudian pada tanggal 8 Hijriah orang-orang berangkat melaksanakan ke Mina untuk melakukan tarwiyah. Kemudian nanti tanggal 9 wukuf di Arafah. Hasan Sayyidina Husain dengan beberapa anak dan keluarganya, dengan diantar oleh beberapa sahabat menuju Irak, menelusuri padang pasir yang terik dan panas. Perhatian, lengah seketika karena orang sedang tertuju menuju wukuf di Arafah. Sayyidina Husain sampailah, singkat cerita, ke Qudaisyah. Ternyata bocor informasinya bahwa Sayyidina Husain akan dibeat melakukan perlawanan kepada Yazid. Panglima dan gubernur yang ada di Irak bernama Ziyad menyiapkan bala tentara. Ketika Sayyidina Husain berada di Qudaisyah, di dalam tenda sekeduk keluarganya, yang kebetulan Ali bin Zainal Abidin sedang sakit merintih panas yang luar biasa, Sayyidatuna Zainab yang sedang merintih kedinginan. Tiba-tiba tenda tempat berkumpul cucunya Rasulullah dikepung oleh puluhan ribu pasukan yang zalim. Hingga terjadi peristiwa, setelah negosiasi tawar-menawar tidak dikabulkan, Sayyidina Husain dengan zalim dibunuh, dipenggal lehernya. Sebagaimana Imam Tabrani meriwayatkan, Rasulullah ketika Sayyidina Hasan dan Husain masih kecil balita, selalu Sayyidina Hasan dikecup wajahnya, sementara Sayyidina Husain dikecup bagian lehernya oleh Rasulullah SAW. Setelah mereka berangkat menuju remaja, bertanya kepada ibundanya, wahai ibunda Sayyidah Fatimah binti Rasulillah, tanyakan kepada kakenda, tanyakan kepada Rasulullah, kenapa wajahku dikecup, kenapa kakakku dikecup wajahnya, sementara leherku, bagian leherku sebelum kepala selalu dipeluk oleh Rasulullah. Maka Sayyidah Fatimah Az-Zahra memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah tertunduk meneteskan air mata, dan kemudian sabda beliau termaktub di dalam hadis sahih, "Gulidha fi dzurriyyati." Penderitaan terbesarku adalah menyangkut anak dan keturunanku, cucu-cucuku. Anak-anak beliau meninggal ketika masih muda. Yang diberikan panjang umur hanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Beliau sudah diberitahu oleh Allah melalui Jibril bahwa nanti Hasan akan terbunuh. Begitupun Sayyidina Husain akan dibunuh secara biadab oleh orang-orang yang zalim kepada keluarga Rasulullah. Maka beliau meneteskan air mata, tetapi beliau tidak minta kepada Allah, ya Allah selamatkan cucuku. Niscaya Allah akan kabul. Kenapa? Karena menyangkut kepribadian keluarganya. Tapi kalau menyangkut umatnya, Rasulullah tidak main-main demi keselamatan umatnya, demi agar umatnya tidak langgeng di neraka meskipun dia fasik. Beliau sujud, beliau menangis, tidak makan dan tidak minum. Beberapa sahabat menyampaikan uluk salam, beliau tetap sujud saja, hingga terdengar oleh Abu Dzar Al-Ghifari disampaikan kepada Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah kemudian mengetuk, mengucapkan salam kepada Rasulullah. Rasulullah mendengar, ini suara putrinya, diberikan kesempatan masuk. Rasulullah tubuhnya sudah mengurus karena sudah berhari-hari tidak makan, hanya menangis minta ampunan kepada Allah agar umatnya tidak menjadi ahli neraka yang dilanggengkan. Betapa menderita, menangis lahir batin Rasulullah untuk keselamatan kita, sementara cucunya sudah diberitahu oleh Allah akan syahid, tewas dan dinistakan secara binasa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib malaika salawatullah alaika. Semuanya, ya Habibi ya Muhammad ya Arashal Khafiqaini ya Mu'ad
mumajjad ya imaman. Surga, dunia, langit serta isinya dipersembahkan untuk Rasulullah, tapi anak, menantu dan cucunya dibantai oleh orang zalim. Tebusan bagi kemuliaan umatnya. Wahai saudaraku, terakhir saya ingin menyampaikan pesan. Akhiri pertikaian, akhiri pertentangan. Kita dengarkan saja keputusan KPU. Siapapun yang menang kita tetap akan menghormati. Kita akan melakukan kritik dengan sebaik-baiknya kritik sesuai undang-undang. Kalau ada yang demo, kalau ada yang melakukan unjuk rasa tuntutan ke MK, memang sesuai undang-undang. Jangan hina mereka. Yang menang jangan jumawa, yang kalah jangan merasa terpuruk. Tidak mungkin dunia kiamat hanya karena Prabowo jadi presiden. Pun demikian tidak mungkin dunia dan kita ditambah umur hanya karena Anies jadi presiden. Betul? Kalamul maksuk makturun, omongan jelma nu kaleuwihkeun cinta bogoh kana hiji perkara. Omongan jelma gering nepi kawani nyebut Anies Imam Mahdi, manya Imam Mahdi daftar ka KPU. Nauzubillahi min Dalik. Kita doakan saja ketiga-tiganya mudah-mudahan husnul khatimah. Amin. Husnul khatimah. Amin. Ya Allah, berikan Indonesia pemimpin-pemimpin yang mengerti kesulitan rakyatnya. Amin. Yang menjaga kehormatan agamanya. Amin. Yang memelihara kerukunan antar umat beragama. Amin ya rabbal. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin ajma'in. Diulang sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Allahumma fi Rajab wa Sya'ban wa baligna wa hasil maqasidana. Ada orang yang benci kepada Sayyidina Hasan setelah meninggal. Eta jelma saking ku hewa ka Sayyidina Hasan, dikiihan diisingan makam. Apa yang terjadi? Jalma eta langsung edan teu bisa ngomong dengan jeguk-jeguk kos anjing ngeguguk. Paeh eta jalma, dari makamnya terdengar suara lolongan anjing. Hati-hati dengan ahlul bait, hati-hati dengan para ulama, hati-hati jangan berburuk sangka. Kita bangga di Indonesia masih ada Abuya Muhtadi, masih ada Abuya Muhammad Habib Lutfi bin Yahya. Kita bangga masih ada Yai Mudassir. Kita bangga masih ada Kiai Mustamir, ada Gusmus, masih ada ulama-ulama besar. Betapapun misalkan ada perbedaan dalam mereka ada di posisi pemilihan, tapi saya yakin mereka tugasnya menjaga bangsa, menjaga agama, menjaga negara ini agar tetap utuh. Takbir. Mudah-mudahan beliau-beliau Allah panjangkan umur. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Dengarkan guru saya nanti yang akan ceramah. Demi Allah, beliau guru saya. Meskipun umur jauh di bawah saya, ilmunya tinggi, sangat mulia akhlaknya. Kiai Abuya Jamaluddin, Allah semoga panjangkan engkau, Allah semoga engkau, Allah berikan berkah kepada engkau. Wabil khusus kepada Adinda Ilham, Adinda Kiai Cucu, mudah-mudahan Allah panjangkan umur Ilham serta Masyaykhuna apa di tempat ini. Moga-moga Allah panjangkan umur beliau dan pesantren ini dilanggengkan ku Allah sampai dengan kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.